Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harap barokah beserta doanya, wabil khusus akhinal kiram Agus Maulana Syuhada yang saya hormati, kepada segenap jamaah istighosah Majelis Qiyamul Lail kesemuanya rahimakumullah. Tak lupa kepada semua teman santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan beberapa limpahan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul bersolawat dalam majelis, dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita ini betul-betul dijadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemarin terakhir saya itu diberi amanah oleh Gus Maulana itu untuk menjawab, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau dari jamaah ada yang mau bertanya terkait permasalahan-permasalahan di dalam berpuasa, atau bahkan mengenai zakat. Monggo, mungkin dari bapak atau ibu, bahkan dari teman-teman santri, monggo ya. Kalau malu untuk bertanya, kata beliau itu suruh tulis, nggih. Kalau bisa dijawab, nggih tak jawab. Kalau enggak bisa, nggih tetap akan dijawab di malam berikutnya. Misal contoh, misalkan nggih puasa, masalah puasa nggih. Misalkan bagi ibu-ibu hukum meminum obat anti haid misalkan, supaya di bulan Ramadan puasanya utuh, enggak punya utang. Karena yang pasti punya utang ini pasti ibu. Kalau bapak ini jarang punya utang ya, kecuali bolos memang nggih. Kecuali bolos enggak mau puasa, bukan punya utang itu nggih. Wajib itu, wajib nyaur utang. Lah ibu-ibu ini biasanya supaya enggak punya utang ya, opo tahun kemarin punya utang 1 minggu, tahun kemarin punya utang 15 hari karena udur datang bulan. Biasa maklum lah ibu-ibu, tamu bulanan itu pasti. Bapak-bapak ini bukan tamu bulanan, bukan palang merah, palang hitam lah bapak. Lah bagaimana hukumnya misalkan nggih, biar tidak punya utang nggih. Hukum minum pil atau obat atau suntik anti haid supaya puasanya genap 1 bulan, gak punya utang. Bagaimana hukumnya? Terose teng kitab-kitab fikih niki seluruh menyatakan boleh nggih. Boleh. Jadi ibu-ibu, khusus ini ibu-ibu boleh minum obat anti haid supaya tidak punya utang, dengan catatan
asalkan tidak membahayakan pada dirinya sendiri. Masalahnya apa? Haid atau darah haid itu darah penyakit yang harus keluar setiap bulan. Kalau tidak keluar, mestinya keluar, kok tidak keluar, alias ditunda. Lah ini bisa jadi membahayakan pada dirinya sendiri. Kalau tidak membahayakan, monggo. Kalau tidak membahayakan, sehingga panjenengan tetap puasanya utuh satu bulan penuh. Jadi enggak punya hutang, monggo. Lah kalau itu setelahnya sekiranya itu memberikan beban atau bahaya, tambah kurus atau sakit-sakitan, atau malah datang bulannya itu tambah tidak teratur, ya tidak usah kalau seperti itu. Atau bahkan ya mestinya datang bulan kok enggak dikeluarkan. Lah itu biasanya ke badan ini katanya nggih, bukan kata orang perempuan, itu rasanya capek semua gitu, sakit semua, kayak mau marah doa itu. Orang nggak punya salah, seakan-akan orang semua ada di dunia bermasalah semua kelihatannya, apalagi dalam keadaan lapar. Misalkan ada permasalahan seperti itu, monggo sambil dicatat, atau kapan benjing, besoknya lagi disodorkan, atau bisa tanya langsung, monggo ngeten, saya ndak bisa jawab, nanti Gus Maulana bisa jawab gitu. Nggih ngeten, monggo. Mungkin Cak Umar, mungkin Cak Umar enten nggih mau tanya nggih. Mungkin ya. Pun monggo ngaji terkait puasa Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ambil keterangan, biasanya itu saya ngambilnya dari kitab Durratun Nasihin, karena setiap tahun saya ambil dari situ. Sekarang saya pindah kitab As-Siyam karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini radhiyallahu an. Dalam kitabnya tertulis wa an Salman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Salman radhiyallahu an qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Pada akhir Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban kemarin lah, contoh seperti bulan Sya'ban kemarin pada akhir bulan Sya'ban Kanjeng Nabi itu khutbah, kalau bahasanya sekarang itu ceramah atau mau'idatul hasanah. Isi khutbahnya Kanjeng Nabi bagaimana ketika di akhir bulan Sya'ban tersebut? Faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, terus Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, qad adzallakum syahrun azimun mubarakun, telah sampai pada kalian semua bulan yang sangat besar barokahnya. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yaitu bulan di mana di bulan tersebut ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau keterangannya nanti menyusul masalah apa itu malam Lailatul Qadar. Ya ini bulan Ramadan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah, bulan di mana pada bulan tersebut, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini fardu, menjadi wajib. Kalau di selain bulan ini Allah tidak mewajibkan untuk berpuasa. Enggak.
kecuali dari kita sendiri. Contoh puasa nadar, karena nadar kita sendiri jadi wajib, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa menjadi wajib. Umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi puasanya bukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan khusus pada umatnya Kanjeng Nabi. Tur puasanya ringan, hanya 1 bulan. Di samping ringan setengah hari, karena umatnya lemah-lemah. Umatnya apa gitu? Tak pati kuatan, sengkaan. Beda dengan umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi, terutama umatnya Nabi Nuh, puasanya 1 tahun. 1 tahun itu, bukan setengah hari puasanya, seminggu, siang malam, siang malam, siang malam. Mon kula ya untung tak ada di umat Nabi Nuh. Jadi ini masalah tak ada di umat Nabi Nuh. Seminggu sekali baru buka puasa. Kenapa kok beda-beda syariatnya ini? Karena melihat kekuatan umat Nabi tersebut. Khusus umatnya Kanjeng Nabi memang lemah tapi istimewa. Capi kene keng pedis, capi raja, ya cap apa itu lomboknya, cabai besar, nggak begitu pedas. Lah umatnya Nabi zaman dulu di samping umurnya panjang-panjang, ya sampai ribuan tahun. Makanya Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun masih bayi kalau diukur dengan umat zaman sekarang. Sekarang umur 80 tahun, ya tuaan bareng embakul. Tuaan bareng sampean nomor senapa ya? Sebidek. Senapa? Umur 50. Pas kabita sunnata, apa takut dokter? Nggih. Macam-macam kabita sunnat. Lah Nabi umur 80 tahun baru sunat, masih kecil, masih lebih kecil daripada anak saya Jasi. Nggih. Karena umatnya kuat-kuat sehingga sampai sholatnya ada yang 50. Nah, kita nggak kuat seperti itu, tapi istimewa. Meskipun kerjaannya tidak begitu payah, tidak begitu berat, tapi pahalanya sudah mengalahkan umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane di dalam khutbahnya Kanjeng Nabi, wa qiyamal lailati tatawuan, dan ibadah yang dilakukan di waktu malam pada malam Ramadan ini semuanya dicatat tatawu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tatawu? Bukan sunnah. Kalau sunnah ibadah yang berdasarkan dalil, ada dalilnya. Kata sholat duha, ibadah tersebut ada dalilnya. Ada dari hadis, dari Quran, bahkan dari pendapatnya ulama-ulama salaf udah banyak menerangkan keutamaannya. Apalagi itu sholat tahajud ada dalilnya. Nah kalau tatawu nggak ada dalilnya. Tapi semuanya itu tatawu itu semuanya tercatat baik. Apapun yang dilakukan, bentuk kebaikan yang dilakukan pada malam Ramadan, semuanya dicatat baik. Semuanya dicatat baik. Semuanya dicatat tatawu, semuanya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus di malam Ramadan. Ngaji,
oleh ganjaran. Gak ngaji ya oleh ganjaran. Pokok orang ngerasani. Diam tok oleh ganjaran. Khusus ini di bulan Ramadan. Malam tidur tok oleh ganjaran. Umpama kerja oleh tetap kok dicatat tatawu. Semua yang pergi pada malam ini, pergi setelah ini ya pergi ke gadang semua. Jualan cuko kebi. Ya. Jualan ikan, jualanan oleh apa? Dapat pahala semua di sana. Khusus di malam Ramadan. Pada malam Ramadan semuanya jadi istimewa. Semuanya jadi istimewa asalkan bukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi. Dalam khutbahnya Kanjeng Nabi, barang siapa yang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amal kebaikan, misalkan baca sholawat, ngaji Quran, misalkan tahajudan, misalkan baca tasbih aja, misalkan baca sholat hajat saja, habis itu udah tidur. Takarrub satu kali aja, karena kaman ada farido fima siwa, tercatat kayak orang melakukan ibadah fardu. Takarrub ibadah sunnah satu kali itu sama pahalanya seperti melakukan ibadah wajib. Sama dengan halnya orang melakukan sholat wis. Sama dengan halnya orang melaksanakan zakat. Apanya? Pahalanya. Astaghfirullahaladzim sama dengan sholat duhur. Astaghfirullahaladzim duhur 2 kali. Astaghfirullahaladzim duhur 3 kali. Diobral khusus pada bulan Ramadan. Takarrub satu kali. Apalagi zikirnya berkali-kali ditambah oleh yai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim dibaca 100 kali. Aduh, itu udah gak bisa kehitung pahalanya itu udah. Mau ngitung berapa itu? Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Kaman ada farido fi masiwa. Wa man ada farido fihi, barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan. Contoh salat 5 waktu. Kan ibadah fardu nggih. Barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, kaman ada sab'ina faridoh, dicatat oleh Allah sama seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah fardu 70 kali. Gak kira kuat kita itu melaksanakan ibadah fardu 70 kali. Nggih. Dah pernah kuat. Sab'ina faridoh fima siwa. Ya di selain Ramadan. Makanya kesempatan besar di bulan Ramadan ini ubral. Nggih. Tambah monggo para jamaah tingkatkan nggih. Seandainya Romo Yai ini sendirian bisa, tapi apa nggih? Menowo ada yang lain mau ikut, mau menambah ibadah nggih. Wa huwa syahrus sabri wallahu alam. Ini khutbahnya Kanjeng Nabi masih panjang, insyaallah saya lanjut besok. Insyaallah ini tambah bagus. Nggih, saya mengingatkan yang mau bertanya terkait fikih nggih, monggo. Mungkin puasa atau zakat. Saya kasih contoh lagi, mungkin zakat. Pak, kalau takjil zakat fitrah bagaimana, Pak? Maksudnya takjil niku nopo? Takjil niku mendahulukan zakat fitrah. Belum waktu wajib, udah zakat fitrah duluan. Misalkan awal-awal Ramadan sekarang ini udah zakat fitrah, nggih. Udah dikeluarkan zakat mumpung ada beras ini. Akhirnya zakat fitrah duluan, bagaimana, Pak? Nggih. Lah, itu ya begini. Itu khilaf itu. Nggih.
Lah boleh nggih. Karena waktu menunaikan atau melaksanakan zakat fitrah itu waktunya macam-macam. Ada waktu wajib. Waktu wajib itu waktu mulai waktu antara Ramadan dengan Syawal pun gitu aja. Misalkan antara ghurubis syamsi akhir Ramadan sampai 1 Syawal niku waktu wajib nggih. Ada waktu mubah. Waktu mubah ini kayak sekarang ini udah mengeluarkan zakat fitrah. Lah kalau mengeluarkan dari sekarang zakat fitrahnya bagaimana? Boleh nggih. Dengan catatan harta sampean atau beras sampean cukup sampai waktu wajib, sampai akhir Ramadan. Kalau ternyata di akhir Ramadan sampean ternyata enggak ada beras yang mau dibuat makan, gugur itu nanti. Zakat yang sampean keluarkan di awal tadi gugur, maka harus zakat lagi. Atau orang yang diberikan meninggal, yang diberi zakat meninggal. Atau orang yang diberi zakat ketika itu dia fakir. Lah ketika di akhir Ramadan dia kaya, gugur zakat sampean. Lah orang yang diberi udah kaya, maka sampean harus zakat lagi, cari orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Atan, udah berapa zakat fitrah? 2 kilo 70 lebih 75 on. Ada ulama yang lebih ikhtiyat 3 kilo mawon. Nggih, yang lebih ikhtiyat nih. Daripada nimbang 75 on ini ada yang sama, ada yang enggak sama, mending paskan 3 kilo aja, itu yang lebih ikhtiyat. Pun lah kalau zakat fitrah dengan uang pinjeng mawon. Ono zakat fitrah dengan uang ada, ini bagi uang malas-malas ini biasa. Ambil yang simple. Game pun niku saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.